Surat 1 Korintus lebih terkenal dari surat 2 Korintus. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan surat 1 Korintus, surat 2 Korintus. Saya sendiri pun sudah pernah membaca, sudah pernah merenungkan, tetapi belum terlalu menjadi perhatian sampai ketika pendeta Stephen Tong mengkhotbahkan surat 2 Korintus di sekolah teologi waktu saya menjadi mahasiswa. Pak Tong biasa mengajar hari Jumat siang dan sore, dan setelah mengajar makan malam, setelah makan malam ada kelas chapel untuk mahasiswa. Dan satu waktu Pak Tong berkata, saya akan berkhotbah setiap Jumat malam. Dan Pak Tong berkhotbah eksposisi mulai pasal yang keempat dari surat 2 Korintus. Di situ saya baru tahu bahwa ternyata surat ini merupakan isi hati Paulus yang begitu luar biasa. Selama 7 hari Minggu kita akan merenungkan 7 identitas Kristus dari surat ini. Mari kita mulai dengan yang pertama dari 2 Korintus pasal pertama ayat 19 sampai 22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 19 sampai 22. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang sekali lagi memohon uluran tangan Tuhan. Uluran tangan Tuhan yang menolong kami untuk percaya meskipun kami tidak melihat secara jasmani, sehingga kami boleh menerima kebahagiaan yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan mengulurkan tangan kami untuk boleh menolong kami melihat secara rohani keajaiban firman Tuhan. Kami percaya setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Itu sebabnya kami mau terima isi hati Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan tidak boleh satu ayat pun yang terlewat dari kami, dan tidak boleh satu orang pun yang terlewat dari kami. Dari berkat Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja satu persatu, membuka mata rohani kami untuk melihat keajaiban firman Tuhan. Dan biarlah kami dibawa oleh Roh Kudus sampai takluk kepada Tuhan. Roh Kudus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ulurkanlah tanganmu dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Sertailah hamba-Mu dengan kuat kuasa dan dengan urapan Roh Kudus, supaya ia berkata-kata dengan kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, apa konteks sehingga Rasul Paulus mengatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah? Dalam Kristus tidak ada ya dan tidak, tetapi hanya ya. Apa maksudnya? Konteksnya apa sehingga Rasul Paulus bicara hal ini? Paulus sedang mengklarifikasi kesalahpahaman jemaat karena perubahan rencana yang dia buat. Paulus sedang mengklarifikasi kesalahpahaman jemaat karena perubahan rencana yang Paulus buat. Ada perubahan rencana. Bagaimana skemanya? Mari kita lihat. Pasal 16, 1 Korintus 16. Mari kita buka di halaman 11, 1 Korintus 16, kita melihat plan A. Rencana pertama yang Paulus ungkapkan kepada jemaat Korintus. Plan A. 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, dan mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Plan A dinyatakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. Plan A itu begini saudara, dari Efesus ke Makedonia, lalu ke Korintus, terakhir ke Yerusalem atau ke Yudea. Dari Efesus dia tinggal lama dulu sebab ada kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Setelah dari Efesus dia pergi ke Makedonia.
Dari Makedonia dia pergi ke ke Korintus. Dari Korintus dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yudea atau ke Yerusalem untuk membawa persembahan yang dikumpulkan. Itu dicatat dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Di situ Paulus bicara tentang mengumpulkan persembahan dan akan disalurkan kepada orang-orang di Yerusalem atau di Yudea. Dari Efesus pergi ke Makedonia, dari Makedonia ke Korintus, dari Korintus pergi ke Yudea. Ke Korintus hanya satu kali. Ini plan A. Dari Efesus pergi ke Makedonia. Dari Makedonia ke Korintus. Terakhir Paulus bilang, kamu tolong aku melanjutkan perjalananku, yaitu kemana? Ke Yerusalem. Ini plan pertama. Plan pertama. Plan yang kedua, rencana yang kedua, plan B. Ayat 2 Korintus 1 ayat 15 dan 16. 2 Korintus 1 ayat 15 dan 16. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Plan B lain lagi, saudara. Dari Efesus tidak ke Makedonia dulu, tetapi langsung ke Korintus. Dari Efesus pergi ke Korintus, dari Korintus pergi ke Makedonia, dari Makedonia balik lagi ke Korintus, baru pergi ke Yerusalem. Jadi ke Korintusnya 2 kali. Pada plan A ke Korintus 1 kali. Pada plan B ke Korintus 2 kali. Aku dari Efesus pergi ke Korintus dulu, ini plan B-nya. Dari Korintus aku pergi ke Makedonia. Ya, aku di situ dibilang dari Makedonia kembali lagi kepada kamu ke Korintus, baru pergi ke Yudea. Pada plan A ke Korintus 1 kali. Efesus, Makedonia, Korintus, Yudea. Plan A 1 kali. Pada plan B ke Korintus 2 kali. Dari Efesus ke Korintus, Makedonia, balik lagi Korintus, baru pergi ke Yudea. Tetapi akhirnya yang Paulus jalankan bukan dua-dua rencana ini. Dua-dua rencana ini tidak dia jalankan. Rencana yang dia jalankan menurut para ahli saudara akhirnya adalah dari Efesus langsung ke Korintus. Dari Efesus langsung ke Korintus. Setelah itu kembali lagi ke Efesus, lalu ke Makedonia, tidak pergi lagi ke Korintus. Dari Efesus langsung ke Korintus. Dari Korintus balik ke Efesus. Dari Efesus lalu kemudian pergi lagi ke Makedonia. Tapi tidak kembali ke Korintus. Dan pergi ke Korintus memang dia datang tapi hanya 1 kali, sebentar. Saudara rasa bingung juga ya planning Paulus ini. Itu yang dirasakan jemaat. Jemaat Korintus merasa Paulus ini bagaimana sih? Apakah dia serampangan di dalam membuat rencana? Nah, saudara sekalian, ini perubahan rencana mereka sudah menjadi tidak enak. Tapi yang menjadikan mereka lebih tidak enak lagi adalah Paulus berkata 3 kali dalam 2 bagian ini, 1 Korintus 16 dan 2 Korintus 1, bahwa saudara Paulus memberi kesan yang sangat kuat, dia akan tinggal lama di Korintus. Saudara baca ya, 1 Korintus 16 ayat yang ke-6 itu. Aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu. Mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Lalu dibilang lagi ayat 7. Dan sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Paulus sudah 3 kali bilang dia akan tinggal lama, tetapi ketika dari Efesus dia datang ke Korintus hanya sebentar lalu dia langsung pulang. Loh katanya tinggal selama musim dingin, katanya tinggal lama kok sebentar saja langsung pulang. Saudara sekalian memang kita mesti berhati-hatilah di dalam memberikan janji itu. Paulus sudah bicara hati-hati sekali. Kalau saudara lihat ayat 5, 6, 7, 8, 9. Ini tulisan, bukan bicara verbal ya. Ini tulisan. Dia sudah hati-hati. Waktu dia bikin WA ini, waktu dia bikin email ini, dia sudah hati-hati. Ini sudah hati-hati saudara. Dia pakai kata mungkin. Ayat yang ke-6, 1 Korintus 16 ayat ke-6. Di Korintus mungkin aku tinggal. Mungkin aku tinggal. Jika diperkenankan Tuhan. Tapi bagi jemaat, saudara, memang Paulus sudah janji. Bagi mereka, saudara, mereka terima langsung pastinya. Seperti kita bilang sama orang, Pak nanti anak saya nikah datang enggak? Mungkin saya datang ya. Yang dia tangkap bukan mungkinnya, yang dia tangkap datangnya. Begitu kita enggak datang, dia kecewa loh. Kenapa enggak jadi datang? Bagi kita, saudara, waktu kita bicara, kita tekankan mungkinnya. Bagi dia yang dengar, dia tangkap datangnya. Mungkin saya datang. Maka biasanya orang ngomong gini, mungkin loh ya, mungkin ya. Supaya ingat,
Kenapa saudara? Yang bicara tekankan mungkin, yang dengar tekankan datang. Namanya miskomunikasi. Mungkin saya datang. Oke, makasih. Lalu saudara besok nggak datang. Kenapa sih nggak datang? Tempo hari katanya mau datang. Loh saya bilang mungkin. Ya saya dengarnya datangnya, bukan mungkinnya. Paulus sudah bicara dengan hati-hati, saudara, tapi jemaat tetap merasa kecewa. Karena Paulus datang sebentar saja. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat pertama. 2 Korintus 2 ayat pertama. Saudara ikuti konteksnya supaya saudara mengerti kenapa Paulus bicara begitu. 2 Korintus 2 ayat pertama. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Paulus datang yang sebentar itu, saudara, kenapa dia datang sebentar? Karena waktu dia berkunjung terjadi duka cita. Painful visit. Waktu dia datang, saudara, suasana tidak enak. Karena saudara, memang hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus itu hubungannya kurang begitu baik. Hubungan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus kurang begitu baik. Sehingga saudara ketika dia datang hanya sebentar. Lalu dia pulang saudara, dan dia pulang dia tidak balik lagi. Dalam planning yang kedua dia janjikan 2 kali. Tapi Paulus hanya datang 1 kali, itu pun sebentar. Tidak tinggal selama musim dingin. Kenapa saudara? Karena berduka cita. Dia tidak mau datang lagi saudara karena dia berduka cita. Karena ketika datang saudara suasana tidak enak. Jangan terus. Saya bilang selalu kepada orang tua, kalau anak saudara sudah besar, jangan suka paksa dia. Kalau saudara terus paksa, nanti hubungannya rusak. Jangan terus paksa, kita jelaskan karena dia sudah besar. Kita mau tegaskan dia waktu kecil, saudara. Waktu kecil kita ajari dia, waktu kecil kita tegaskan dia. Sudah besar, dia sudah dewasa, saudara. Paulus saudara tidak mau terus, kalau dia terus akan menjadi rusak hubungannya. Sudah berhenti di sini, dia pulang. Kembali, 2 Korintus 1:23, mari kita lihat. 2 Korintus 1:23. 2 Korintus 1:23. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Aku bicara di depan Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Paulus bilang, kenapa saya nggak datang lagi? Untuk menyayangkan kamu, maksudnya apa saudara? Karena Paulus saudara sekalian sadar kelemahan dia. Paulus sadar kelemahan dia sebagai hamba Tuhan, saudara, dia sadar kelemahan dia. Kalau dia datang kepada mereka akan terjadi namanya painful confrontation. Akan terjadi namanya saudara pertikaian yang menyakitkan. Lebih baik jangan, maka dia utus Titus. Kalau saudara membaca terus surah 2 Korintus, saudara akan ketemu bahwa Paulus mengutus Titus untuk datang kepada jemaat Korintus. Paulus sadar dia lemah, itu sebabnya dia nggak datang. Yang kedua, saudara, Paulus mengasihi jemaat supaya hubungan tidak tambah rusak, supaya hubungan tidak tambah hancur. Dia tidak mau datang. Yang ketiga, saudara, Paulus mengasihi Tuhan. Karena itu dia mengasihi gerejanya. Dia mengasihi Tuhan, karena itu dia mengasihi gerejanya. Jangan, lebih baik berhenti di sini. Jangan bicara terus, jangan dipaksakan, nanti hubungan akan hancur. Paulus tahu saudara, dia kalau datang saudara bicara dengan mereka nanti saling menyakitkan. Kadang-kadang lebih baik berhenti bicara, supaya tidak tambah menyakitkan saudara. Saudara sekalian, apa yang menjadi persoalan di sini? Saudara, ketika Paulus tidak jadi datang, atau tidak tinggal lama, datang tapi sebentar dan tidak datang kali kedua, ada perubahan rencana saudara, muncul tudingan begini. Tudingan itu datang dari mana? Tudingan itu datang dari jemaat saudara, yang terutama dikonstruksi oleh nabi-nabi palsu, oleh rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu adalah pengajar-pengajar sesat yang berkeliling di antara gereja-gereja seperti yang kita sudah belajar juga dari 7 gereja di kitab Wahyu. Mereka berkeliling di antara gereja-gereja dan saudara mereka membangun narasi-narasi yang jahat, narasi-narasi yang negatif untuk membuat orang-orang Korintus membenci Rasul Paulus. Mereka bilang apa? Ya dan tidak. Maksudnya apa saudara? Paulus di mulut bilang ya, tapi di hatinya tidak. Paulus itu di mulut bilang iya, ada self contradictory, ada pertentangan dalam dirinya. Di mulut dia bilang nanti saya datang ya 2 kali loh, saya datang ya 2 kali. Nanti selama musim dingin saya tinggal dengan kamu. Tapi Paulus ketika bicara hatinya tidak begitu. Inilah narasi yang dibangun oleh rasul-rasul palsu. Paulus bilang tidak, mereka tuding dia menggunakan hikmat duniawi, mereka tuding dia menurut keinginan sendiri, mereka tuding dia serampangan dalam membuat rencana. Paulus mengatakan tidak begitu, jangan, ini bahaya. Kalau narasi ini dikembangkan terus,
Lama-lama bukan hanya berkata, there is a self-contradictory in Paul, but also self-contradictory in Christ. Ini bahaya. Kalau narasi ini dikembangkan terus, kalau narasi ini dibangun terus, lama-lama bukan hanya mempersalahkan Paulus, tetapi mempersalahkan Tuhan Yesus. Karena rasul-rasul palsu, sebenarnya mereka menolak Tuhan Yesus. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 12. Maka ketika menjelaskan persoalan ini, apa yang Paulus katakan? 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Mari kita lihat. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus menegaskan yang pertama, saudara, ketulusan dan kemurnian. Dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Pendeta Stephen Tong mengatakan, dalam hubungan antara manusia yang paling penting itu adalah saling percaya. Kalau saling percaya, hubungan itu akan baik. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi manusia yang lain, ketika kita menghadapi orang yang lain, saudara, mereka mempunyai banyak kelemahan. Sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus mungkin berubah rencananya. Tapi harus kita pegang satu hal, hatinya tulus dan murni. Sama saudara sekalian, ketika kita melayani di dalam gerakan Reform Injili, kami sebagai hamba Tuhan saudara, salah satu hal yang kami pegang adalah bahwa pendeta Stephen Tong saudara melayani dengan ketulusan dan kemurnian. Itu saudara sekalian, Paulus menegaskan pertama-tama, jangan ragukan ketulusan dan kemurnian kami. Aku, Silas dan Timotius, jangan ragukan ketulusan dan kemurnian kami. Saudara sekalian, yang kedua Paulus bilang ayat 17 dan 18. 2 Korintus 1 ayat 17 dan 18. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Mereka menuding Paulus serampangan dalam membuat rencana. Paulus bilang tidak. Sebagai hamba Tuhan dia bergumul di hadapan Allah yang setia, dia bergumul. Dia tidak berkata di mulut ya, di dalam hati tidak. Dia tidak self-contradictory. Dia tidak bertentangan di dalam dirinya sendiri. Tidak berarti Paulus janji tinggal selama musim dingin. Dia janji akan 2 kali ke Korintus. Tapi sebenarnya di hatinya tidak begitu. Sejak awal memang dia niatnya tidak mau datang ke sini. Itu tudingan dari jemaat. Paulus bilang tidak. Lalu kenapa saudara Paulus selalu singgung tentang Kristus? Kenapa Paulus singgung tentang Kristus? Matthew Henry mengatakan, Paulus tidak ingin jemaat Korintus sampai menganggap Injil yang disampaikan itu salah atau tidak pasti, atau isinya saling bertentangan. Paulus tidak ingin jemaat menganggap Injil yang dia beritakan itu salah atau tidak pasti atau saling bertentangan. Mereka mula-mula akan berkata, there is a self-contradictory in Paul. Ada pertentangan di dalam diri Paulus. Lama-lama narasinya dikembangkan menjadi pertentangan di dalam diri, dalam Injil yang dia beritakan. Lama-lama menjadi pertentangan di dalam diri Kristus yang dia beritakan. Manusia berdosa suka expand memang, saudara. Generalisasi, saudara. Satu orang Tionghoa yang tidak benar langsung, semua orang Tionghoa nggak benar. Itu sudah tidak benar yang ngomong, itu sudah tidak benar. Satu orang Tionghoa yang tidak benar, tidak berarti semua orang Tionghoa tidak benar. Dikhianati oleh pacarnya perempuan, langsung dia bilang, semua perempuan racun. Jangan semua perempuan racun, mamamu juga perempuan. Satu perempuan memang dia tidak benar, bukan karena dia perempuan. Saudara. Kalau dia laki pun juga dia nggak benar, memang dia nggak benar. Lama-lama saudara kalau ini dibiarkan, saudara narasi ini akan berkembang, mulai dari mempersalahkan Paulus. Menganggap Paulus tidak tulus, menganggap Paulus di mulut bilang iya, di dalam hati bilang tidak. Di mulut bilang akan tinggal selama musim dingin, tapi di dalam hati tidak mau tinggal selama musim dingin. Lama-lama saudara bukan hanya mempersalahkan Rasul Paulus, tapi mempersalahkan Injil dan mempersalahkan Tuhan Yesus. Karena itu dalam ayat-ayat ini saudara, Paulus melakukan apologetika. Dan bagi saya ini luar biasa saudara. Luar biasa. Mari kita mulai saudara dari ayat 19, 3 bagian. Ayat 19, ayat 20 dan ayat 21, 22. 3 bagian yang akan kita gali. Pertama saudara, ayat 19. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan oleh Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya.
Tuhan Yesus yang diberitakan, Injil yang diberitakan, bukan ya dan tidak. Paulus berkata 3 saksi, bukan hanya 2 saksi yang diperlukan. Paulus beritahu ada 3 saksi, olehku, oleh Silvanus itu adalah Silas, bahasa Latin dari Silas, oleh aku, oleh Silas, dan oleh Timotius. Ada 3 saksi yang bersaksi bahwa 3 orang itu bicara tentang satu Injil yang sama. Konfirmasi, saudara, bukan hanya saya, tapi juga Silas, juga Timotius memberitakan saudara Injil yang sama. Jangan berpikir berita Injilnya tidak pasti. Jangan berpikir berita Injilnya nggak benar. Jangan berpikir berita Injilnya bertentangan dalam dirinya. Saudara Murray Harris mengatakan, saudara, bagus sekali di sini, saudara. Dia mengatakan Paulus sedang mengkontraskan antara the plurality of messengers with the singularity of message. Pluralitas pemberita sama singularitas Injil. Apa maksudnya, saudara? Paulus menyebut 3 nama di situ. Aku, Silas, Timotius. 3 nama yang berbeda. 3 pemberita yang berbeda. Tapi Injilnya satu. Yesus Kristus, Anak Allah. 3 pemberita yang berbeda, Injil satu. Kenapa Paulus kontraskan antara plurality of messengers dan singularity of message? Kenapa, saudara? Dalam konteks ini apa maksudnya? Bagi saya, saudara sekalian, ini luar biasa. Paulus sedang mau mengatakan, hei orang Korintus, jangan lupa. Pemberitanya 3, tapi berita tidak bertentangan. Hanya satu berita. Pemberita adalah 3 orang yang berbeda. 3 different messengers. Tetapi only one single message. Satu berita, yaitu Kristus Anak Allah. Kalau begitu, saudara, 3 pemberita yang berbeda saja, beritanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Apalagi satu pemberita, yaitu saya sendiri, memberitakan satu berita, yaitu Kristus, Anak Allah. 3 pemberita, Silas, Timotius, Paulus, beritanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Kami 3 orang berbeda, kami 3 pemberita berbeda, bicara satu berita yang sama, satu berita yang konsisten, satu berita yang saudara adalah kebenaran itu, yaitu Kristus Yesus Anak Allah. Apalagi saya sendiri. Saya sendiri beritakan satu berita itu, yaitu Kristus yang di dalamnya tidak ada ya dan tidak, bukan ya dan tidak, saudara, hanya ya. Ayat 19 berkata, sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. There was no self-contradictory in Christ. Ini kalimat Murray Harris. His life was free of self-contradiction. Kehidupan Tuhan Yesus itu bebas dari kontradiksi di dalam dirinya. Kehidupan Tuhan Yesus ada pertentangan dalam diri? Tuhan Yesus ada pertentangan dalam diri? Tidak ada, saudara. His life was free of self-contradiction. Kehidupan Tuhan Yesus bebas dari kontradiksi dirinya sendiri. Kehidupan Tuhan Yesus itu bebas dari self-contradiction. Kehidupan Tuhan Yesus itu secara konsisten. Kehidupan Tuhan Yesus itu sinkron, harmonis di dalam dirinya, satu dengan yang lain. Yang Dia katakan, yang Dia lakukan, saudara, tidak ada pertentangan, tidak ada integrasi, seluruhnya. Dan saya mau masuk kepada bagian ini. Saudara sekalian, saudara sudah tahu satu ayat yang tidak kita buka pagi ini. Keluaran 15 ayat yang ke-11, kita sudah tahu, saudara. Keluaran 15 ayat ke-11 berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu. Di antara semua Allah, kata Musa, siapakah yang seperti engkau mulia karena kekudusanmu. Keluaran 15 ayat ke-11, kita tidak buka. Sekarang saya mau terapkan ayat ini kepada Kristus. Kristus mulia karena kekudusannya. Tuhan Yesus mulia karena kekudusannya. Ketika Tuhan Yesus akan lahir, malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Yesus disebut kudus. Berarti saudara, dalam seluruh diri Tuhan Yesus, dalam seluruh dirinya sampai sedalam-dalamnya, sampai sekecil-kecilnya, kudus. Tuhan Yesus mulia karena apa, saudara? Kekudusannya. Ini yang jarang banyak gereja bicara. Banyak gereja suka bicara Tuhan Yesus hebat karena keajaibannya. Mereka suka bagian kedua dari Keluaran 15 ayat 11 itu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban.
Tuhan Yesus saudara sudah pasti mulia karena dia membuat keajaiban, tapi jangan lupa Tuhan Yesus mulia karena kekudusannya. Namanya saja The Holy One. Dalam dirinya penuh dengan kekudusan. Dan mari kita buka satu ayat saudara. Wah, ayat-ayat demi ayat yang ketemu saudara, semuanya itu mengagetkan. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 30. Kiranya Tuhan beri kesempatan kepada saudara untuk melihat keajaiban firman ini. Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat 30. Mari kita buka. Yohanes ayat 14 ayat 30. Setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Setiap ayat adalah isi hati Tuhan. Mari kita buka. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Yesus berkata, tidak usah banyak bicara lagi. Ini bicara tentang kedatangan Roh Kudus. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus. Kalau setan mempunyai kekuasaan sedikit atas diri Tuhan Yesus, kita tidak bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Oh puji Tuhan ya. Tuhan Yesus kudus dalam dirinya, seluruhnya kudus. Kenapa saudara? Salah satunya adalah karena setan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Tuhan Yesus. Kalau ada 1% kekuasaan setan dalam diri Yesus, berarti Tuhan Yesus tidak bisa kudus seluruhnya. Karena ada kejahatan 1% dalam diri Yesus. Penguasa dunia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Wah ini pengharapan, ini yang membuat kita berharap kepada Tuhan Yesus. Karena setan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau setan mempunyai kekuasaan hanya 1% kepada diri Yesus, kita tidak bisa berharap kepada dia karena ada 1% kejahatan di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara mari kita buka lagi. Ada 2 ayat lagi saudara. Kisah Rasul 4 ayat 27. Kisah Rasul 4 ayat 27. Mari kita buka. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Kisah Rasul 4:27. Saudara sekalian, dibukakan oleh ayat ini bahwa sesungguhnya Herodes, Pontius Pilatus, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mereka sedang melawan Yesus. Siapa itu? Hamba-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Mereka tidak tahu. Itu sebabnya Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu bahwa yang mereka lawan adalah hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Kenapa Yesus berkata ampunilah mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka sedang melawan hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mereka tidak tahu. Kita buka lagi satu ayat. 1 Petrus 3:18, mari kita buka. Setiap ayat adalah isi hati Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 18. Saudara saya ketika merenungkan ayat ini, saya begitu mengucap syukur. Tuhan, setiap hari saya hidup dengan ayat ini. Saya penginjilan dengan ayat ini. Saya sudah lama memikirkan ayat ini. Tapi kenapa Tuhan beri lagi kepada saya firman Tuhan ini begitu luar biasa. Saudara sekalian, sungguh ayat yang ini, saya sudah tahu ayat ini, sudah bertahun-tahun hidup dengan ayat ini. Di mana saya menginjili, saya sering menyebut ayat ini. Tapi Tuhan ingatkan lagi, ayat yang kelihatan sederhana, yang kelihatan kau sudah biasa, sebenarnya luar biasa. 1 Petrus 3:18. Mari kita buka suara, kita baca sama-sama. 1 Petrus 3:18. Mari kita buka suara. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara sekalian, Kristus benar. Kalau Tuhan Yesus tidak benar, Dia tidak bisa membawa kita kepada Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak benar, saudara, berarti Dia sama dengan kita tidak benar. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta, tidak mungkin orang terbelenggu membebaskan orang terbelenggu. Tuhan Yesus itu benar. Itu sebabnya saudara sekalian Dia membawa kita kepada Allah. Kenapa saudara sekalian psikologi, filsafat, agama, musik, saudara semua tidak bisa membawa manusia kepada Allah. Karena dalamnya isinya orang-orang yang tidak benar. Sama-sama tidak benar saudara. Orang tidak benar tidak bisa membawa orang tidak benar kepada Allah.
Kenapa Yesus bisa membawa kita kepada Allah? Sebab Dia yang benar. Dia yang benar itu saudara membawa orang-orang yang tidak benar kepada Allah. Oh puji Tuhan saudara. Lalu di sini dikatakan saudara, Dia mati satu kali. Kenapa hanya satu kali saudara? Sebab Dia benar. Itu sebabnya hanya perlu mati satu kali untuk dosa saudara dan dosa saya. Kalau Yesus tidak benar, Dia harus mati berkali-kali. Bukan hanya untuk dosa kita, dosa Dia sendiri. Tapi karena Yesus benar, Dia hanya mati satu kali untuk seluruh dosa kita. Lunas, saudara, pembayaran yang hanya satu kali. Dan saudara di sini dibilang, Dia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Kenapa harus dibangkitkan? Supaya dunia tahu Dia benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, dunia akan berkata memang Dia tidak benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara, dunia akan berkata memang Dia tidak benar. Itu sebabnya saudara, orang Yahudi mau tidak mau harus menyumpal mulut para prajurit supaya berbohong tentang berita kebangkitan. Sebab berita kebangkitan akan menghantam orang Yahudi habis-habisan. Saudara, Tuhan Yesus mulia karena kekudusannya. In Him there was no self-contradiction. Dalam diri Kristus tidak ada pertentangan dalam dirinya. Hanya ya, hanya ada ya kepada Allah, saudara. Itu sebabnya saudara Charles Hodge berkata, yang Paulus mau katakan di dalam ayat ini adalah my preaching is true for Christ is true. There is no contradiction in Him, therefore there is no contradiction in my doctrine. Tidak ada pertentangan dalam dirinya, dalam diri Kristus, karena itu tidak ada pertentangan dalam diri, dalam pemberitaan Paulus, tidak ada pertentangan dalam pelayanan Paulus, karena dia berusaha konsisten kepada Kristus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah mulia karena kekudusannya. Itu yang membuat kita mempunyai pengharapan. Kenapa kita berharap kepada Kristus? Karena Dia benar. Kenapa kita berharap kepada Kristus? Karena setan tidak berkuasa sedikit pun atas Dia. Kalau setan berkuasa 1% saja, Kristus tidak bisa dimuliakan. Karena Kristus kalau dimuliakan, setan berkata, jangan lupa 1% punya saya. Tapi setan tidak berkuasa sedikit pun kepada diri Yesus. Itu sebabnya saudara, ketika seluruh kemuliaan kembali kepada Tuhan, setan tidak mempunyai hak apapun. 100% milik Tuhan. Karena setan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Setan tidak senang dengar kalimat ini. Saudara, mari kita masuk ke ayat 20, bagian kedua, ayat 20. Mari kita pindah ke ayat 20, bagian kedua. 2 Korintus 1 ayat 20. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Seluruh janji Allah bisa dijalankan karena Kristus. Jelas, orang Israel mau mengakui atau tidak mengakui, tapi jelas. Kenapa Tuhan berjanji kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati, janji itu hanya tergenapi di dalam Kristus. Tuhan berkata kepada Daud, keturunanmu akan mempunyai kerajaan yang kekal sampai di dalam Kristus, maka kalimat itu tergenapi. Maka saudara Simon Kistemaker mengatakan seluruh perjanjian baru adalah kesaksian bahwa seluruh janji Allah telah dan sedang digenapi di dalam Yesus Kristus. The entire New Testament is a testimony that God's promises have been and are being fulfilled in Jesus Christ. Seluruh perjanjian baru. Ini kalimat hebat ya. Seluruh perjanjian baru adalah kesaksian bahwa seluruh janji Allah sedang akan telah digenapi di dalam Kristus. Seluruh janji Allah, saudara. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Tapi kita boleh mengatakan lagi 2 kalimat lagi, saudara, yang saya kutip di sini. Robert Strachan mengatakan begini, Robert Strachan. There is no hope for any civilization apart from acceptance and apart from obedience to the teaching of Jesus Christ. Tidak ada satu peradaban pun, tidak ada satu kebudayaan pun yang bisa ada lepas dari Kristus. Sederhananya begitu. Seluruh peradaban, seluruh kebudayaan manusia. Saudara tidak usah bicara Gandhi yang begitu hebat saudara membaca khotbah di bukit setiap pagi. Itu kita sudah tahu. Tapi seluruh peradaban, seluruh kebudayaan bisa ada itu karena Kristus. Dan saudara sekalian, kita mengerti di sini karena anugerah umum itu pun dari Kristus. Kita tidak boleh lupa, saudara, anugerah itu di dalam teologi reform single grace, 2 implications.
Anugerah itu satu, saudara. Satu diaplikasikan kepada orang percaya, satu diaplikasikan kepada umat manusia. Saudara sekalian, anugerah umum itu pun, saudara sekalian, adalah dari Kristus. Itu sebabnya kalau saudara baca bukunya Abraham Kuyper, 1.500 halaman tentang anugerah umum. 1.500 halaman, saudara. Isinya, saudara, yang ditekankan salah satunya adalah anugerah umum itu dari Kristus. Saudara sekalian, Kuyper menulis begitu panjang mengenai anugerah umum, sampai saudara di dalam zaman sekarang orang tidak mau banyak tulis lagi mengenai anugerah umum karena sudah diborong semua oleh Kuyper. Saudara baca bukunya James Kennedy. James Kennedy punya buku, saudara, bagaimana jikalau Yesus tidak pernah lahir. Isinya ini, saudara, dia buktikan bahwa peradaban itu karena Kristus. Saudara baca buku James Kennedy. Bagaimana jikalau Yesus tidak pernah lahir. Dia buktikan dalam buku itu. Berapa ratus halaman. Seluruh peradaban manusia karena Kristus. Dia tulis satu-satu dari misi, sampai komunikasi, sampai pers, sampai medis, sampai apa, saudara. Satu persatu dia buktikan bagaimana pengaruh Kristus dalam kebudayaan manusia. Lalu saudara sekalian, nanti John Stott juga dalam buku dia Incomparable Christ itu juga bicara hal yang sama, saudara. Kristus tiada tara, saudara bisa baca buku di Momentum itu. Kutipan yang kedua, David Garland mengatakan, saudara, Christ is God's yes to all meaningful human hopes. Christ is God's yes to all meaningful human hopes. Kristus adalah ya dari Tuhan bagi semua pengharapan manusia yang bermakna. Saudara bicara apapun, saudara, di dalam manusia yang paling hebat ada Kristus. Saudara bicara cinta kasih, Kristus. Saudara bicara kebenaran, itu Kristus. Saudara bicara bijaksana, itu Kristus. Saudara bicara hidup, itu Kristus. Saudara bicara pengudusan, itu Kristus. Christ is God's yes to all meaningful human hopes. Oh, enggak bisa bicara apapun, saudara, di dalam dunia ini lepas dari Kristus. Itu sebabnya Philip Yancey mengatakan orang ateis pun ketika dia bangun pagi, dia buka komputer, langsung lihat Tuhan Yesus. Di mana? Kanan bawah, tanggal. Komputer tanggal di kanan bawah. Dari mana tanggal itu, saudara? Kristus. Orang ateis pun, saudara, buka komputer tiap pagi, dia mesti lihat Kristus di situ, saudara. Kanan bawah di komputer itu, tanggal itu dari mana? Masehi, itu Kristus, saudara. Saudara, tidak bisa. Maka saudara sekalian, seluruh janji Allah digenapi di dalam Kristus. Seluruh yang luar biasa di dalam umat manusia, saudara, ada di dalam Kristus. Kalau kita bicara dari berapa minggu, saudara, khotbah 7 gereja itu, kita bicara ayat-ayat yang muncul, saudara, yang saya beri kepada saudara. Saudara, ayat-ayat itu, saudara, pun kita berkata semua itu bisa ada karena Kristus. Rasa takut akan Allah ada pada saudara karena Kristus. Saudara, kita berkata seperti pemungut cukai, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu kita dibenarkan oleh Tuhan, itu karena Tuhan Yesus. Kita berkata, saudara, seperti pemazmur, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Yang kita bahas di doa pagi, itu karena Kristus. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati setiap waktu, itu karena Kristus. Kita bisa mempunyai kebahagiaan. Saudara, dengarkan khotbah hari Minggu saya bicara mengenai Allah yang maha bahagia, itu karena Tuhan Yesus. Apa, saudara, yang kita bisa punya kalau bukan Tuhan Yesus? Anugerah umum Tuhan Yesus. Semua, saudara, janji Allah Tuhan Yesus, seluruhnya, saudara, peradaban manusia Tuhan Yesus, seluruh pengharapan manusia akan hal-hal yang baik Tuhan Yesus. Saudara bicara true love, Tuhan Yesus. Saudara bicara true wisdom, Tuhan Yesus. Saudara bicara true Tuhan Yesus, true truth Tuhan Yesus. Saudara bicara apapun saja Tuhan Yesus. Dan itu, saudara, yang Kuyper bicara. Kuyper menulis buku, saudara, ribuan halaman. Sampai orang yang baca pusing, saudara. Tapi dia meninggikan Kristus. Itu sebabnya dalam perjalanan saya studi, saudara, Tuhan seperti berkata kepada saya, not only philosophy, go to Kuyper. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan ini. Saya kepengennya filsafat, saudara. Tapi Tuhan bilang jangan hanya filsafat. Karena filsafat, saudara, kurang. You harus pergi kepada Kuyper. Karena Kuyper bicara tentang Kristus begitu banyak, saudara. Kristus dan hanya Kristus. Semuanya itu Kristus. Saudara, kalau baca Kuyper, saudara, Kuyper bicara tentang Kristus. Dan semua teori dia dibangun dari mana? Kristus. Sphere sovereignty itu Kristus. Semua itu Kristus, saudara. Kalimat dia yang paling terkenal. Tidak ada satu ins pun di dalam dunia ini yang manusia miliki
yang Tuhan Yesus tidak berkata, it is mine. Itu punyaku. Seluruh inci di dalam dunia ini, itu punya Tuhan Yesus. Itu kalimat Kuyper, saudara. Kuyper mengatakan orang Kristen lebih suka bicara Kristus soteriologis, tapi orang Kristen lupa Kristus kosmologis. Orang Kristen suka bicara Yesus juru selamat, betul itu enggak salah, tapi jangan lupa Yesus adalah raja di atas segala raja. Kuyper bicara, saudara, orang Kristen suka bicara tentang Tuhan Yesus, saudara, yang adalah apa, saudara, yang berkuasa di sorga. Tapi jangan lupa Yesus berkata, kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi. 3 huruf ini, 3 kata ini, dan di bumi, itu juga berlaku. Kristus bukan hanya berkuasa di sorga dan di bumi. 3 kata ini, saudara, dan di bumi. Dia juga berkuasa di bumi. Puji Tuhan, saudara, Kristus dan Kristus. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, saudara. Apa yang diresponi, saudara? Sebelum kita masuk ke bagian terakhir. Yang diresponi, saudara, Paulus berkata, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 20 itu. Dan itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin di mulut kita. Amin dalam ketaatan kita. Kita taat kepada Kristus. Taat kepada Kristus, saudara. Bagi kemuliaan Allah. Mari kita pindah ke ayat 21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Bagian ketiga, saudara. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa buktinya bahwa Kristus adalah ya bagi seluruh janji Allah? Yaitu buktinya Roh Kudus. Sebab dia yang meneguhkan kami bersama-sama kamu dalam Kristus memberikan Roh Kudus. Saudara perhatikan, kesalahan gereja hari ini adalah melepaskan Roh Kudus dari Kristus. Saudara tidak boleh bicara Roh Kudus terlepas dari Tuhan Yesus. Itu kesalahan sangat fatal di dalam Alkitab. Roh Kudus itu harus bicara tentang Kristus, saudara. Maka di sini dibilang Roh Kudus diberi dalam dia, dalam Kristus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Meterai dan Roh Kudus. 2 ini yang kita mau gali sebagai bagian terakhir. Meterai, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. 2 bagian ini. Pertama, meterai. Meterai. Saudara, apa artinya meterai? Di dalam zaman dulu. Dalam zaman dulu, saudara, sama zaman kita sekarang, meterai itu yang 6.000 itu yang kita pahami, saudara. Zaman dulu, meterai mempunyai makna yang kompleks. Zaman sekarang, saudara, meterai itu, saudara, meterai kita zaman sekarang, sama zaman dulu, meterai zaman sekarang hanya salah satu aspek dari meterai zaman dulu. Meterai zaman dulu gabung antara meterai, stempel, dan segel. Dulu segel itu juga namanya meterai. Stempel juga namanya meterai, saudara. Jadi konsepnya, saudara, itu kompleks. Itu sebabnya, saudara, Moray Harris mengatakan, saudara, 3 makna meterai zaman dulu. 3 makna meterai zaman dulu. Pertama, the idea of ownership, the idea of ownership, kepemilikan. Meterai, kalau dimeterai berarti milik. Dalam film Gladiator, saudara, Maximus itu ketika dijual di Arab, saudara, dia mempunyai tanda di tangan kanan. Pembeli yang beli budak ini berkata, ini tentara. Itu sebabnya kalau saudara ingat film Gladiator, setelah dia di dalam tahanan itu, dalam kurungan dia pakai, saudara, itu beling untuk hapus tanda itu. Karena tanda itu tanda tentara Romawi, legiun Romawi ada di sini. Itu bicara the idea of ownership. Seperti sapi yang diberi nama pemilik, the idea of ownership. Sapi itu boleh kemana saja, tapi orang sudah tahu ini punya siapa. Maka saudara, tentara itu lari kemana saja, orang sudah tahu dia tentaranya siapa, punya siapa tentara ini. Itu sebabnya dia pakai beling, dia sampai luka, saudara, dia buang kulit itu supaya hilang bekasnya. Saudara sekalian, di sini dikatakan Roh Kudus diberi kepada kita as the sign of ownership. Sebagai tanda kita ini milik Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara. Sebagai tanda kita milik Tuhan. Yang kedua, saudara, the sign of authentication. The sign atau the idea of authentication. Authentic, saudara. Ketika orang jual, saudara, dia kirim barang, diberi meterai. Apa maknanya? Pembeli akan tahu kualitasnya dan kuantitasnya sama seperti perjanjian. Itu namanya the idea of authentication. Kualitasnya
Misalnya anggur. Kualitasnya, kuantitasnya sama. Apa jaminan penjual terhadap pembeli? Jaminannya dia pakai meterai. Kalau dia sudah beri meterai, berarti dia bertanggung jawab secara hukum, kualitasnya dan kuantitasnya sama seperti yang dijanjikan, diberi. Ketika Roh Kudus diberikan di dalam diri kita, saudara, jamin akan terus diubah semakin serupa dengan Kristus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, berarti pasti orang itu sudah terima Yesus. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, berarti pasti orang itu akan digambar, akan dibimbing terus sampai serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, idea of ownership, idea of authentication. Yang ketiga, saudara, idea of security. Apa maksudnya meterai zaman dulu? Saudara, meterai zaman dulu persis maknanya seperti segel zaman sekarang, disegel. Disegel, kenapa barang-barang itu dibawa dari kota ke kota, dari pelabuhan ke pelabuhan. Karena perjalanan berbulan-bulan. Ketika masuk pintu gerbang, petugas tanya, barang apa ini? Seperti zaman sekarang, koper kita bisa dibongkar di airport, saudara. Zaman dulu juga barang di transit itu bisa hilang. Saudara, seperti mobil tangki, ketika bawa minyak, saudara, 1000 liter, tapi saudara, keran yang di belakang mesti disegel. Kalau tidak disegel, saudara, nanti tiap kali lampu merah ada yang buka, masukin ke ember. Lalu saudara sampai di tempat situ, tidak 1000 liter lagi, sudah berkurang berapa liter. Maka saudara, barang zaman dulu dimeterai. Meterai berarti tidak boleh dibuka. Segel rusak, jangan terima. Nah, kita pakai istilah segel zaman sekarang. Dulu mereka pakai istilah meterai. The sign of security. Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Tidak mungkin setan merebut saudara. Sebab roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh apapun juga. Yohanes yang bilang. 1 Yohanes 4. Saudara, Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya, berarti the sign of security. Itu adalah tanda jaminan. Tidak mungkin saudara kita direbut oleh setan. Tidak mungkin kita dikuasai oleh setan. Kenapa saudara? Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh apapun juga. Puji Tuhan. Saudara, 3 ini, sign of ownership, kita milik Tuhan. Sign of authentication, kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, berarti kita sudah percaya Tuhan dan akan diubah serupa dengan Kristus. Sign of security, Tuhan jamin, setan tidak akan merebut kita karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh apapun. Mari kita baca ayat yang luar biasa. Ulangan 33. Tuhan beri kepada kita firman dan setiap ayat itu adalah isi hati Tuhan yang sangat limpah. Kalau saudara terima dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara akan kenyang jiwamu dengan firman. Mari buka Ulangan 33 ayat 12. Kita bersyukur Tuhan masih beri firman. Itu tandanya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita buka Ulangan 33 ayat 12. Ulangan 33 ayat 12, tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram, kekasih Tuhan. Saudara mau jadi ini enggak? Saya waktu baca ayat ini, saudara, saya berkata dalam hati Tuhan, saya mau jadi begini. Mau menjadi apa? Menjadi kekasih Tuhan yang diam pada Tuhan dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu, termasuk ketika di dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan dia. Dan tinggal di antara lereng-lereng gunungnya. Ada yang menerjemahkan tinggal di antara bahu-bahunya. Indah ya. Saudara, Roh Kudus ada dalam diri kita tuh. Ownership, authentication, security. Tuhan lindungi kita setiap waktu. Menjadi kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Apa yang kita inginkan, saudara? Ingin menjadi seperti ayat ini. Menjadi kekasih Tuhan yang diam di dalam Tuhan dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu. Hari Sabtu, bukan yang kemarin, Sabtu yang lalu di doa pagi kita bicara tentang tangan Tuhan yang murah melindungi Ezra dan Nehemia. Saya berikan beberapa contoh, saudara. Karena Ezra dan Nehemia suka sekali memakai kata tangan Allah yang murah. Tangan Allah yang murah. Wah, itu sungguh menghibur. Bagian itu saudara sangat menghibur saya secara pribadi. Itu sebabnya saya bagikan kepada saudara di doa pagi 2 minggu yang lalu. Lalu saudara sekalian di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Tuhan berkata, saudara, firman Tuhan berkata, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, down payment. Ini adalah the idea of down payment. Down payment, saudara, down payment itu kita kenal juga down payment. Down payment itu saudara berfungsi untuk mengikat penjual pertama-tama. Pertama-tama.
Ketika sudah beri down payment, pembeli bilang, Pak, saya sudah bayar DP ya. Pertama, harga tidak boleh berubah. Dolar naik pun tidak boleh berubah. Jelas? Jelas. Kedua, barang tidak boleh dijual. Berarti ikat harga, ikat barang. Itu down payment. Saya sudah kasih DP ya Pak ya. Ingat loh, harga sekarang kita udah tanda tangan materai ya Pak ya. Harga jangan berubah ya, beres. Kedua, jangan sampai saya besok mau lunasi barang tidak ada loh Pak ya. Beres, saya jaga barangnya. Jadi kalau gitu down payment itu mengikat penjual, tidak mengikat pembeli. Seolah-olah saudara. Mengikat pembeli atau tidak? Mengikat pembeli. Karena penjual kemudian balas. Terima kasih Pak untuk DP-nya. Jangan lupa ya Pak ya, kalau Bapak cancel uang muka hilang. Berarti mengikat pembeli juga saudara. Ketika dikatakan Roh Kudus itu down payment, dari sisi mana? Penjual atau pembeli? Dari sisi pembeli. Ketika Tuhan beri down payment, Tuhan beri Roh Kudus sebagai down payment, Tuhan berkata ini permulaan, sisanya seluruhnya akan diberi. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Selanjutnya kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya di dalam kekekalan. Pertama, saudara, Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Dan saudara di sini David Garland punya kalimat, saya kutip lagi. David Garland berkata, saudara, the Holy Spirit in Paul is not only to secure his final destiny, but also to secure his integrity. Bukan hanya untuk menjamin final destiny bahwa Paulus pasti diselamatkan, bahwa orang Korintus pasti diselamatkan di dalam kekekalan, tapi to secure his integrity. Roh Kudus ada dalam diri Paulus, bukan hanya bicara keselamatan yang akan datang nanti, itu kita sudah mengerti. Tapi Roh Kudus ada dalam diri Paulus to secure his integrity. Artinya apa saudara? Roh Kudus ada dalam diri saudara, ada dalam diri saya. Hormati Roh Kudus. Orang yang setiap hari menghormati Roh Kudus, tidak mungkin tidak kudus hidupnya. Orang yang setiap hari menghormati Roh Kudus dalam diri dia, tidak mungkin tidak kudus hidupnya. Saudara dimanapun saudara bicara dalam hati saudara, Roh Kudus ada dalam diri saya, hormati. Hargai Roh Kudus. Coba saudara pulang, saudara mulai dari hari ini. Saudara latihan, saudara bicara dalam hati, Roh Kudus ada dalam hati saya, hargai. Tuhan ada di sini, hormati. Kalau setiap hari saudara seperti itu, saudara, the Holy Spirit in you will secure your integrity. Roh Kudus ada dalam dirimu, akan mensecure saudara, akan menjamin integritas kita. Kenapa? Orang percaya yang sadar Roh Kudus dalam diri dia, tidak berani hidup sembarangan, tidak berani ngomong sembarangan. Roh Kudus ada dalam diri saudara, ada dalam diri saya. Hati-hati, hati-hati. Tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh lakukan sembarangan. Mari kita akan tutup dengan 2 ayat saudara, yang menafsirkan, yang menjelaskan saudara, the Holy Spirit in us to secure our integrity. Mari kita buka Kisah Rasul 13 dan Kejadian 41. 2 ayat ini harus kita renungkan. Penuh Roh Kudus, kita sedang bicara penuh Roh Kudus saudara. Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 12. Saya sudah membahas tentang penuh seperti Nabi di dalam perjanjian lama. Belum selesai, seluruh pembahasan masih banyak saudara. Saudara bisa dengar video itu di YouTube. Kepenuhan Roh Kudus seperti Nabi, apa maksudnya? Sekarang kita lihat yang lain saudara. Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 12. Kisah Rasul, mari kita buka. Kisah Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus, juga ia disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntut dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saudara perhatikan, saya mau mulai dari sini. Saudara, 3 respon terhadap firman. 3 respon terhadap firman. Jangan lupa, gampang ini saudara. 3 respon terhadap firman. Pertama, takjub. Kedua, takluk. Ketiga, taat. 3 respon terhadap firman. Pertama, takjub. Kedua, takluk. Ketiga, taat. Semua sama-sama. 1, 2, 3. Pertama, takjub. Kedua, takluk. Ketiga, taat. Takjub, takluk, taat. Gampang kita ingat saudara. 3 respon kepada firman. Di sini yang pertama saudara, takjub. Kita tidak bicara banyak mengenai ini. Paulus penuh dengan Roh Kudus, saudara, itu sebabnya dia menatap Elimas, tukang sihir itu, penyesat itu. Dia menatap Elimas dan berkata, hai anak iblis. Elimas ini temannya gubernur.
Apa Paulus tidak takut kepada gubernur? Apakah dia tidak takut disantet oleh Elimas? Apakah dia tidak takut ditangkap oleh gubernur? Hai anak iblis, saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus ada kebencian yang kudus terhadap dosa. Orang yang penuh Roh Kudus ada kebencian yang kudus terhadap dosa. Orang yang penuh Roh Kudus, saudara, dia mempunyai kebencian yang kudus terhadap dosa. Itu sebabnya Paulus membongkar dia, engkau musuh segala kebenaran. Langsung dia jadi buta, saudara. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai orang yang hidup sebagai musuh segala kebenaran harus tunggu buta baru bertobat. Jangan sampai orang yang hidup sebagai musuh segala kebenaran harus tunggu buta baru dia bertobat. Saudara, Paulus begitu berani, dia tidak takut disantet, tidak takut ditangkap, dia begitu berani. Saudara, perhatikan Roh Kudus ketika memenuhi orang, salah satu ciri khasnya adalah keberanian. Dia bongkar Elimas, saudara. Elimas penuh kuasa, begitu berkuasa, langsung powerless. Dari powerful menjadi powerless. Saudara, buta. Saudara perhatikan. Ini satu rahasia yang tidak muncul di tadi pagi, saudara. Saudara perhatikan. Paulus seperti mau berkata, Elimas, you tahu ya. I was so powerful. Saya datang dari Yerusalem dengan kuasa penuh dari imam-imam untuk menangkap orang Kristen. Dan you tahu apa yang terjadi padaku? Then I was so powerless. Elimas, saya Paulus sangat berkuasa. Akhirnya saya takluk, saya menjadi buta 3 hari. Sama ya? Elimas, dukun, gubernur pun dia tekuk, saudara. Gubernur pun dia taklukan. Bayangkan saudara, akhirnya dia buta. Dan gubernur itu takjub kepada ajaran Tuhan dan percaya. Saudara, di mana-mana orang bicara mujizat, orang buta melihat supaya orang percaya. Di sini orang melihat jadi buta malah dia percaya. Heran ya? Di mana-mana orang bicara, oh Tuhan beri mujizat supaya orang buta bisa melihat, supaya banyak yang percaya. Di sini terbalik, saudara, orang melihat jadi buta, malah gubernur jadi percaya. Saudara sekalian, orang yang penuh Roh Kudus itu, saudara, the Holy Spirit in us to secure our integrity. Saudara, ciri pertama, kebencian yang kudus, yaitu saudara, menentang ketidakbenaran. Ciri kedua, Kejadian 41. Mari kita lihat terakhir. Kejadian 41. Terakhir. Kejadian 41, saudara, dahsyat. Saudara sekalian, saya selalu diberi oleh Tuhan firman dan saya kaget dan kaget terus, saudara. Kejadian 41, perkataan Firaun, bagi saya inilah perkataan Firaun yang paling agung dalam seluruh Alkitab. Perkataan Firaun yang paling agung, saudara. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun pernah ikut kelas Trich? Firaun pernah belajar doktrin Roh Kudus? Apa maksudnya ayat ini dibacakan di sini, saudara? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara perhatikan, saudara, dia bukan hanya kelihatan hebat di dalam gereja, tapi di luar sana brengsek, saudara, bukan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, sampai orang dunia pun harus mengakui orang ini luar biasa. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, bukan hanya di dalam gereja dia kelihatan hebat, saudara, tapi di luar sana tidak keru-keruan, bukan. Justru di luar sana, saudara, Firaun yang tidak pernah ikut pelajaran Alkitab pun bisa tahu ini penuh dengan roh Allah, saudara. Saudara, saya pernah datang menghadiri pemakaman, saudara, tinggal di hotel. Lalu saudara, keluarga mengatur ada orang menjemput. Saya, rekan, teman-teman, kenalan, teman bisnis, tetangga dan sebagainya. Mereka atur bantu karena mereka saling membantu. Orang yang sederhana, saudara. He was a simple man. Dia seorang pedagang biasa, bukan orang kaya, sederhana, saudara. Yang jemput saya, saudara, orang bukan Kristen. Di mobil dia bilang sama saya, Pak, Bapak yang meninggal ini, Pak, begini. Hidupnya begini, Pak. Dia kalau bicara Yesus kami dengar. Padahal yang antar saya itu, saudara, jelas-jelas orang bukan Kristen. Malah mungkin orang yang keras dalam agama dia. Dia bilang, Bapak tahu yang meninggal ini, Pak, hidupnya begini, Pak. Saya memuliakan Allah untuk orang yang meninggal itu, hari itu. Saudara sekalian, ketika kemudian saudara mendadak, keluarga minta saya, Pak, nanti pemakaman jenazah berangkat Bapak yang khotbah ya, karena Bapak tidak ikut ke kuburan. Saya mendadak saudara khotbah, langsung saya calling. Siapa mau terima Yesus? Siapa mau menjadi orang yang melayani Tuhan?
menginjili seperti orang ini. Oh, banyak sekali yang angkat tangan, saudara. Banyak yang angkat tangan, Tuhan dipermuliakan lagi. Karena saya begitu tergerak, saudara, orang yang jemput saya berkata, Bapak tahu orang ini, begini Pak hidupnya. Saya teman bisnis dia, partner bisnis, jadi dia bisnis sesuatu, saudara, ini supplier apa begitu, saudara. Saya partner bisnis dia, Pak, begini hidupnya, Pak. Begini, dia bicara Yesus, saya bukan orang Kristen, saya dengar. Karena hidupnya begini, Pak. Sungguh, saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan hanya dia luar biasa di dalam gereja, tapi di luar sana orang dunia pun dipaksa harus mengaku, memang orang ini begitu luar biasa. Bukan hanya orang di dalam kehidupan, saudara. Profesor Paul Wells ketika sidang disertasi di Free University di Amsterdam, Paul Wells saudara mengkritik ajaran liberal. James Barr punya teologi, dia kritik, dia serang, saudara. Ketika saudara sekalian, dia kritik pemikiran James Barr. James Barr itu seorang teolog liberal yang ajarannya melawan firman. James Barr sendiri datang dalam sidang daripada Paul Wells. Memberikan kata sambutan itu, Profesor Paul Wells kan berapa kali datang ke kita, sangat tinggi sekali akademisnya. Saudara, teolog liberal yang ikut jadi penguji, saudara, waktu promosinya Paul Wells. Teolog liberal mengatakan kepada dia, waktu sudah selesai, Paul, I hate your theology, but I like your academics. Saya benci teologimu, tapi akademikmu saya akui. Itu namanya kesaksian, saudara. Kita, saudara, dia tidak terima ajaran kita, dia nggak setuju ajaran kita, tapi dia nggak harus mengakui kesaksian kita. Itu yang harus kita perjuangkan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus sampai Firaun pun harus ngaku. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Oh, ini ayat luar biasa, saudara. Kiranya, saudara sekalian, Tuhan menggerakkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, not only to secure our final destiny, but also to secure our integrity. Supaya kita hidup itu berkenan kepada Tuhan. Dari sekarang sampai kita bertemu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kepada kami kelimpahan dan kelimpahan. Bukan karena manusia, bukan karena hamba Tuhan. Sebab hamba-Mu hanyalah hamba yang tidak berguna. Tetapi karena Allah yang berdaulat dan penuh kasih, masih rela memberi firman kepada kami. Berkati kami ya Tuhan dengan kelimpahan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk takluk. Bukan hanya takjub, tetapi takluk dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.